Tuhan yang baik, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu sehingga kami bisa ada di tempat ini untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan dapat menguatkan kami pada hari ini untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saya belum mulai, Arda sudah kasih timekeeper di belakang ya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Ya karena siang hari ini ibadah anak muda ya, jadi saya pun mengikut zamannya, jadi nggak bawa Alkitab, tapi Alkitabnya di HP ya. Oke, seperti pembacaan yang sudah kita dengarkan dari Yesaya dan juga Lukas ya. Yesaya 54 dan Injil Lukas pasal yang ke-13. Dari kedua perikop ini Kristi mengangkat satu tema, yaitu kasih yang tidak menyerah ya. Kasih seperti apa yang tidak menyerah itu? Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya. Jadi kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa bagaimana kita sebagai anak muda, bahkan yang sudah berkeluarga, yang bekerja, diteguhkan imannya untuk percaya bahwa kasih Allah itu tetap setia walaupun kita anak-anaknya tidak setia ya. Dan Allah sendiri tidak menyerah meskipun kita sering melupakan Dia, mungkin kita sering jauh daripada Dia, tapi Allah tidak menyerah menunjukkan kasih setianya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, seperti pembacaan kita dalam dua perikop ini ya, dalam Injil Lukas dan juga Yesaya, bahwa mungkin kita pernah meragukan kasih Allah sendiri ya. Mungkin dalam hidup kita kasih Allah saya tidak pernah rasakan seperti ini ya. Kenapa orang lain kehidupannya biasa aja, sukses ya. Tapi kenapa saya merasa di titik ini saya merasa rendah gitu. Jadi kita mulai meragukan yang namanya kasih Allah itu sendiri. Tapi yang perlu kita ingat bersama bahwa Allah tidak pernah menyerah untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan juga mungkin kita juga meragukan kasih Allah itu mungkin lewat pertemanan kita ya. Mungkin yang berkeluarga, dalam keluarga, yang punya pasangan, mungkin dengan pasangan, yang jomblo ya mungkin dengan kehidupannya sendiri ya. Jadi mungkin pernah merasakan keraguan akan kasih Allah ya. Dan firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, dan mari kita bersama-sama belajar bahwa kasih Allah itu tidak menyerah ya, tidak terbatas, bahkan tidak bersyarat ya. Dan di kitab Yesaya tadi di pasal 54 itu, di situ sangat jelas menggambarkan tentang umat Israel ya, di mana mereka seperti yang kita kenal ya, mereka hatinya keras, suka memberontak, suka melawan Tuhan, tidak taat ya. Mungkin dalam kehidupan kita sama seperti bangsa Israel ya, tidak taat, keras hati. Tuhan sudah tunjukkan kasih, tapi kita bilang, Tuhan kasih satu kali lagi ya saya untuk akan keraskan hati. Tapi Tuhan mau mengingatkan kita lewat Yesaya, di mana situ menggambarkan tentang bagaimana Tuhan menjanjikan pemulihan kepada umat yang sudah jatuh ke dalam dosa, di mana umat yang suka memberontak dan melawan Tuhan. Dari pembacaan yang kedua, Injil Lukas, kita bisa melihat di situ adalah bagaimana Tuhan merasa sedih. Kenapa Tuhan merasa sedih? Dan juga Dia peduli kepada bangsa Israel, kepada bangsa pilihannya, di mana di ayat yang ke-34 di situ katakannya bahwa Yerusalem itu kota yang menolak Dia. Ya. Mungkin kita juga pernah dalam posisi seperti itu ya. Saya pernah bukan menolak panggilan Tuhan ya, semua kita dipanggil ya untuk melayani Tuhan ya, tapi dalam porsi yang berbeda-beda ya, dengan posisi yang berbeda-beda. Mungkin kita juga pernah mengalami hal itu. Nah, dari kedua pembacaan ini, itulah Kristi mengangkat satu tema tentang kasih Allah yang tidak menyerah. Bagaimana kasih Allah itu tidak menyerah? Bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya? Ya, poin yang pertama, bagaimana Allah itu tetap mengasihi Bapak, Ibu, teman-teman, saudara, dan juga saya, walau kita sering gagal, sering tidak taat dalam Tuhan.
Dia tetap mau mengasihi kita, dia tetap setia walau kita tidak setia ya. Dan juga di ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di poin yang pertama ini kita mau melihat ayat 7 sampai 8 ya dari kitab Yesaya. Nafasnya berat ya. Dari kitab Yesaya pasal 54 ayat 7. Kak Rahmat jangan senyum-senyum sama saya gugup nih. 54 ayat 7 dan 8. Oke. Ayat 7-8 mengatakan seperti ini. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusku. Jadi sangat jelas di sini poin yang pertama, Allah tetap mengasihi kita dan setia walau kita sering gagal dan menjauh daripada Tuhan ya. Di sini firman Tuhan mengatakan tadi, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi dengan kasih sayang yang besar aku akan mengasihani engkau. Jadi kita bisa melihat Tuhan tidak menyerah untuk mengasihi kita yang sering jauh daripada Tuhan, yang sering tidak setia kepada Tuhan. Dan mungkin Tuhan juga mengizinkan kita untuk mengalami namanya kejatuhan. Supaya apa? Kita sadar, dari kejatuhan itu kita sadar bahwa Tuhan mau kita kembali kepada Dia. Amin? Ya. Kalau kita sudah jatuh, jangan kita jatuh di situ lama-lama. Kita harus bangun dan kita harus bangkit kembali untuk kembali kepada Tuhan. Dan kita harus mengingat bahwa Tuhan saja tidak menyerah, apalagi kita yang mau kembali kepada Tuhan ya. Dan juga Tuhan tidak menutup hatinya, pintunya, tangannya untuk menunggu kita ya. Tuhan selalu membukakan pintunya untuk kita datang kembali kepada Tuhan. Dia menunggu dengan sabar ya. Adakah orang yang seperti Yesus begitu sabar di muka bumi ini? Tidak ada ya. Jadi kita sebagai anak-anak Allah ya, kita bersyukur dan bangga gitu ya, punya Yesus yang begitu sabar menunggu kita anak-anaknya untuk kembali kepada Tuhan. Nah, itulah bentuk kasih Allah yang tidak menyerah, menunggu kita untuk kembali kepada Tuhan. Jadi jangan kita biarkan kegagalan itu menjauhkan kita daripada Tuhan, dari kasih Tuhan. Dan juga Tuhan tidak menuntut atau meminta kita sempurna dulu baru kita bisa datang kepada Tuhan. Tapi dengan kegagalan kita, dengan kejatuhan kita lah, di situ Allah menunggu kita untuk kembali. Nah, itulah bukti kasih Tuhan. Jadi saya singkat saja karena tadi pagi sudah dijelaskannya dengan ahlinya gitu ya. Dan yang poin kedua adalah, tadi pertama kita sudah belajar tentang kasih Allah yang tidak menyerah itu seperti apa, yaitu Allah tetap mengasihi umatnya meskipun sering melakukan kesalahan atau dosa. Dan poin yang kedua adalah Yesus tetap peduli. Ya, Yesus tetap mengasihi. Yesus sampai menangis ya. Kalau kita baca tadi di kitab Lukas pasal 13 ayat 34 ya. Di situ katanya sangat mendalam. Karena apa? Karena Yesus sampai bilang, Yerusalem, Yerusalem ya. Betapa kerap kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya ya. Jadi di sini kerinduan Tuhan yang Dia ingin menunjukkan kepada manusia. Dia juga bisa menangis, dia juga bisa sedih, dia juga bisa hatinya terpukul dan tersakiti karena anaknya menolak dia. Dari pembacaan tadi di kota Yerusalem itu orang-orang Farisi dan orang-orang yang ingin menolak Tuhan itu, jadi Tuhan juga bisa merasakan sedih. Jadi ingatlah bahwa ketika Tuhan rindu kita kembali, kita harus kembali. Jangan kita berlarut-larut seperti di dalam kegagalan itu. Dan Yesus tahu bahwa kenapa dia harus ke Yerusalem ya. Dia sudah tahu dia akan ditolak. Orang-orang tidak suka dengan dia, membenci dia, dan bahkan tidak menginginkan dia ya. Tapi Yesus tahu bahwa kasihnya itu besar kepada mereka. Gitu. Jadi walaupun
orang-orang di kota Yerusalem itu menolak dia, membenci dia, tapi Yesus tetap mau mengasihi umatnya gitu ya. Dan Allah sendiri juga menunjukkan kasih itu yang pertama mau rela mati untuk kita di kayu salib ya. Dia juga menunjukkan kasih itu kepada orang-orang di Yerusalem bahwa saya punya kasih yang begitu sejati gitu. Dia mau rela mati di salib ya. Kalau dipikir-pikir ya maunya mereka lah, karena mereka kan yang menolak Tuhan gitu ya, maunya mereka yang disalib. Tetapi Yesus sendiri menunjukkan kasih sejati itu dengan rela terluka, dengan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umatnya di kayu salib. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, saudara-saudara, Tuhan tidak menyerah dan juga tidak sampai Yesus disalib. Lewat salib Yesus lah, Yesus menunjukkan kasih setianya yang besar kepada kita, dan juga Allah memelihatkan bagaimana Dia mau kita kembali. Tuhan saja bisa bersedih, apalagi kalau kita buat salah. Kalau kita buat salah, kita senang atau sedih? Ada yang senang? Pak Max jangan senyum, nanti saya tangkapnya senang kalau buat salah ya. Sedih ya, karena kita saya menyesal kenapa saya buat seperti itu. Itu Tuhan sudah taruh hati seperti itu untuk kita kembali kepada Tuhan. Amin. Iya. Jadi ya kita harus melihat betapa pedulinya Allah sampai dia mau menangis karena kasih ya. Dia menangis karena kasih, bukan karena dia kecewa dengan kita. Dia menangis karena kasih, karena dia rindu mau menolong kita untuk kembali kepadanya. Jadi jangan buat Yesus nangis lagi di kayu salib untuk yang sekian kalinya, tapi biarlah jadikan tangisan itu adalah tanda cinta ya. Tanda cinta yang masih mau menunggu kita untuk pulang dan kembali ke jalan yang benar ya, yaitu Yesus Kristus. Jadi itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah bagaimana kasih Allah yang tidak menyerah itu Allah tunjukkan lewat pemeliharaan Tuhan, lewat Tuhan memulihkan, bahkan menguatkan. Seperti yang dikatakan dari Yesaya 54 ayat 10. Mungkin kita boleh baca bersama-sama ya. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sudah ketemu? Amin. Baru Rahmat baru ketemu ya. Yesaya 54 ayat 10. Sudah pada ketemu? Hah? Kok Rahmat terus ya suaranya saya dengar ya. Oke. Yang sudah dapat kita sama-sama baca ya. Di sini bagaimana Tuhan menunjukkan kasih yang memulihkan dan menguatkan, bahkan memelihara kita. Ayat yang ke-10 bersama, 1, 2, 3. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan tergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Ya, luar biasa firman Tuhan mengatakan bahwa sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripada kita. Jadi bangsa Israel pada zaman itu dia sudah melawan Tuhan, dia sudah memberontak, dan dia juga sudah menjauhi daripada Tuhan. Bahkan dia tidak mau ada pemimpin rohani, bahkan ya di kitab Lukas tadi menjelaskan mereka membunuh nabi-nabi ya. Tapi Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya ya. Bahkan sampai Tuhan bilang kasih setianya itu tidak akan beranjak daripada kita. Amin. Ya, kasih setia tidak akan beranjak daripada saya, bahkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dan mungkin dunia ini boleh mengancam kita ya. Dunia mungkin boleh tergoncangkan oleh apapun keadaan kita, tergoncangkan oleh situasi apapun yang kita alami. Tetapi firman Tuhan sangat jelas dari Yesaya tadi mengatakan bahwa kasih setia tidak akan beranjak daripadamu.
Jadi mungkin gunung Boong boleh bergeser kemana-mana ya. Dan kemanapun dia bergeser, ataupun masalah apapun kita hadapi, goncangan apa, tekanan apa yang kita hadapi, mungkin teman kita tinggalkan kita, orang yang kita kasihi meninggalkan kita, tapi Tuhan tetap setia. Amin. Ya. Tuhan tetap setia, karena lewat situlah Tuhan melihatkan bahwa kasih yang memulihkan dan menguatkan itu adalah kasih yang tidak beranjak daripada kita. Walau kita sering menyakiti hati Tuhan, bahkan orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita, tetapi sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi sebagai anak muda, Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, bahwa kasih Allah bukan hanya sebatas mengampuni saja, tetapi juga mau memulihkan bahkan menguatkan kita. Ya, mungkin kita sedang terpuruk, ya Tuhan juga ingin menguatkan dan memulihkan hati seperti itu. Ia mau meneguhkan kita untuk supaya kita bangkit kembali dan bangkit lagi untuk kembali percaya kepada Tuhan dan hidup berpengharapan dalam Tuhan. Semua ada harapan dalam Tuhan kan? Oh, Rahmat aja suaranya belum, yang lain belum keluar kedengaran gitu. Jadi hanya Rahmat aja yang punya pengharapan. Apakah semuanya sini berpengharapan dalam Tuhan? Oke, berarti coba lihat kiri dan kanan, apakah mengantuk dengar khotbah ini gitu ya. Kalau ngantuk bilang bentar lagi gitu. Ya, jadi kasih Allah tidak menyerah, dan juga Dia tetap setia mau menunggu kita kembali kepada Dia, walaupun kita terkadang menyakiti hatinya, memberontak. Tuhan, saya tidak mau seperti ini, Tuhan, saya tidak mau seperti ini. Tetapi Tuhan mengingatkan kita dari kedua pembacaan ini bahwa kasih Allah itu tidak menyerah. Menyerah dalam hal apa? Dalam mengasihi kita, dalam peduli dengan kita, dan juga dalam menguatkan kita dan memulihkan keadaan kita. Jadi kalau Allah saja tidak menyerah akan hidup kita, Dia terus berjuang untuk terus mengingatkan kita, menegur kita lewat siapapun itu. Kenapa tidak kita juga kembali kepada Tuhan ya? Kembali ke jalannya Tuhan seperti itu. Jadi mungkin kita masing-masing menanyakan dalam diri kita, Tuhan, apakah aku ini sering menjauh daripada kasih Tuhan gitu ya? Atau ketika jauh, apakah saya harus diam di tempat atau harus kembali kepada Tuhan? Jadi kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Dan inti dari firman Tuhan yang ingin saya sampaikan bahwa kasih Allah yang tidak menyerah seperti yang diajarkan dari kitab Yesaya dan Lukas, bahwa Allah tetap menunggu kita dan tetap setia untuk membawa kita, mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Untuk menutup kebenaran firman Tuhan hari ini, ya makasih ada, bahwa saya akan bacakan perumpamaan. Ada seekor ayam, ya, anak ayam yang tersesat. Ya. Jadi saya menutup firman Tuhan sharing firman Tuhan pada hari ini tentang anak ayam yang tersesat gitu ya. Mungkin dalam kehidupan kita juga kita pernah tersesat ya. Jadi ada seekor induk ayam yang memiliki beberapa anak. Hitunglah 10 ya. Banyak ya, bisa bagi-bagi ya anaknya. Jadi ada seekor induk ayam yang memiliki 10 anak. Biasa kita lihat ya, ayam kan kalau pagi cari makan ya. Atau di sini enggak pernah lihat ayam ada? Kalau enggak nanti pulang ini aplikasinya kita harus cari kandang ayam. Jadi ada seekor induk ayam. Setiap pagi seperti biasa kegiatan mereka pergi, anak mamanya ini pergi mengajak anaknya untuk cari makan keluar ya, cari makan. Terus dalam kegiatan mencari makan ini ada satu anak yang nakal, anak yang tersesat ya. Ada satu anak yang nakal yang tidak patuh dengan peraturan, yang suka lari ke sana ke sini, yang suka bebas, yang suka ingin main sendiri gitu ya. Tidak mau ikut aturan mamanya gitu, tidak mau bersama dengan induknya itu. Dia suka mencari
keinginan dirinya sendiri. Nah, pada suatu hari hujan pun turun ya, hujan lebat pun turun, petir menyambar kian kemari. Sebagai induk ya, sebagai mama, jadi dia harus melindungi anaknya gitu ya. Anak yang 9 sudah berlari mengejar masuk ke dalam sayap induknya. Tetapi ada satu anak yang tidak ikut ke dalam sayap induknya. Pada saat itu juga ia merasa kedinginan dan juga ketakutan ya. Bahkan dia merasa menyesal ya. Dia menyesal kenapa tidak seperti saudara-saudaranya yang langsung ke induknya gitu, untuk berlindung di bawah sayap induknya gitu. Dan pada akhirnya ia melihat induknya itu, ternyata induknya menunggu dia. Karena dia tahu anaknya ada 10, kok ini baru 9 ya. Dia tahu anaknya ini, ada anaknya 1 yang belum dibawa kepak sayapnya gitu. Jadi dia menunggu sebagai induknya, dia menunggu di tempat yang sama di mana mereka sering pergi cari makan. Di situ dia menunggu dengan sayap yang terbuka gitu. Dengan sayap yang terbuka untuk memanggil anaknya itu kembali kepada dia. Nah, dan pada saat itu anak yang nakal ini, yang tersesat ini, dia melihat induknya membuka sayap, dia pun berlari dengan sekencang-kencangnya, pokoknya dengan sekuat tenaganya berlari untuk ke pangkuan ibunya gitu ya. Dan ketika dia sudah kembali ke induknya pun menutup sayapnya. Jadi ke-10 anak itu pun kembali ke induknya. Tidak ada lagi yang tersesat. Demikian juga kasih Allah. Demikian juga kasih Allah terhadap kita, walau kita sering seperti anak ayam tadi ya, perumpamaannya sering bebas, ingin ikut keinginan kita, tidak ingin taat kepada Tuhan. Kita juga selalu lari-lari ya. Kalau disuruh ini lari-lari kita ya. Dan kita tidak mau taat, kita mau ikut keinginan kita. Dan kita sering keluar dari perlindungan Tuhan, tetapi dia tetap menunggu kita, dia tetap memanggil kita, dan bahkan dia tidak pernah menutup pintu, dia tidak pernah menutup kasih-Nya untuk menunggu Bapak Ibu dan juga saya sendiri. Jadi dari perumpamaan ini dilandaskan dari Injil Lukas pasal 13 ayat 34 ya. Tuhan rindu untuk mengumpulkan anak-anaknya. Jadi Tuhan juga rindu kita kembali kepada Dia. Amin. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia dan kasih sayang-Mu yang begitu besar bagi kami, yang mengajarkan kami pada kesempatan pada hari ini bahwa kasih Allah tidak pernah menyerah akan kehidupan kami. Engkau senantiasa selalu setia mengasihani kami, peduli akan kami, dan juga Engkau dengan kasih-Mu, Engkau selalu menguatkan kami dan selalu mengingatkan kami untuk terus berpaling dari apa yang kami lakukan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah menyerah untuk mengingatkan kami untuk kembali kepada jalan yang benar. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan untuk kami terus pakai melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.